Sebenarnya awalnya aku di sini sih nyasar sih ya, masuk hukum tuh nyasar gitu. Awalnya aku lebih tertariknya ke politik. Gimana lo mencari support system di tengah kuliah-kuliah ini gitu? Maksudnya apa peran dosen di sini? Apa peran cutting di sini? Everyone itu punya different tujuan, different goals gitu. Mereka mereka mungkin maunya lebih lebih apa ya? Selain bikin pola pikiran aku jadi tertata, jadi tersusun gitu. Aku jadi tahu banyak hal. Perspektif Muda, komunitas bagi anak dan orang muda dalam memberikan pandangan mereka untuk menghadirkan pola pikir dari segala sudut pandang. Perspektif Muda, where your perspective matters. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di YouTube channel Perspektif Muda bersama gue Felix Pratama di dalam podcast Perspektif Muda. Mungkin dari beberapa bulan lalu udah banyak banget podcast-podcast yang gue keluarin dan kita ada jeda selama hampir setahun ya kurang lebih. Dan akhirnya kita ketemu lagi di sini di segmentasi podcast Perspektif Muda untuk teman-teman sobat muda semua di sini. Dan di batch yang kali ini gue lagi ngerencanain untuk mengundang berbagai narasumber baik anak muda maupun yang usianya lebih tua, tapi di sini didefinisikan sebagai orang muda karena yang penting di sini adalah perspektif yang mereka berikan, pandangan yang diberikan dan pemikiran yang akan mereka salurkan melalui channel ini. Dan untuk episode awal-awal ini, gue akan menghadirkan salah satu narasumber, salah satu teman gue ini yang sebenarnya kita baru ketemu sekali ya di offline, dan ini tuh pertemanan via online yang membawa ke berbagai perubahan produktivitas dan berbagai perubahan positif ke depannya. Kalau mau tahu, kita langsung masuk aja ke video podcastnya tanpa berlama-lama lagi. Hai Tafanya. Hai Kak. Yo. Halo. We meet in this Perspektif Muda podcast akhirnya. Gue udah ngomongin Ya, ini seneng banget. lama sih. Nice to have you here as well. How are you by the way? I'm fine, how are you? Great. Kita sebenarnya udah sering ketemu ya, maksudnya di luar forum-forum YouTube ini, tapi di luar forum-forum ini kita banyak melakukan kegiatan bareng gak sih? Kayak ngejurnal bareng, banyak. Terus ngobrol bareng, banyak lah ya yang seru-seru. Oke, sebelum gua mau masuk sih, sebelum kita diskusi lebih lanjut atau ngobrol-ngobrol, sebenarnya ini pertanyaan receh, template dan biasa banget. Lo lagi sibuk apa sekarang? Sekarang ya, karena ini lagi libur semester juga, aku lagi sibuk magang sih, terus sama panit, tapi sebenarnya baru keterima kemarin, jadi belum ada tugas. Udah sih itu aja, sambil tidur seharian. Wih, tidur. Emang tidur itu kadang-kadang produktif gak produktif ya, untuk memberikan refreshment supaya kita lebih gaspol lagi nggak sih? The next time we open our eyes gitu kan lebih gaspol lagi, bener sih, setuju. Walaupun itu tidak bisa saya alami ya sebagai mahasiswa tingkat akhir ya. Semangat, udah skripsian kan? Iya, lagi skripsian, terus sambil magang-magang juga kan. Jadi menarik sih untuk ngambil salah satu perspektif ini nih, kayak why do you as a first batch gitu, ibaratnya angkatan pertama masih maba gitu, terus udah benar-benar tertarik untuk mau ngambil extend length untuk ngambil magang dan lain sebagainya, apa motivasinya, apa perspektifnya di belakang itu benar-benar akan menarik sih untuk digali. Tapi nah, ngomong-ngomong soal kuliah kan Taf, kita kan dari tadi udah ngomong soal kuliah sebelum dan sesudah lu masuk ke dunia hukum tuh gimana? Ada yang berubah, impresinya lebih wah sesuai nih sama yang gue mau, atau wah ini sebenarnya justru lebih menarik, atau apa gitu? Everything about law and faculty of law. Sebenarnya awalnya aku di sini sih nyasar sih ya, masuk hukum tuh nyasar gitu. Awalnya aku lebih tertariknya ke politik, jadi emang dari SMA aku suka ngeliat berita. Tuh waktu itu di zamannya aku tuh lagi ini loh Kak, Ciptaker itu kan udah tahun 2020 kan ya. Yep. Nah kan ada kayak pokoknya gejolak politiknya tuh kerasa banget waktu itu. Nah terus makanya aku tertarik gitu. Cuman setelah diskusi sama orang tua, sama guru, sama teman-teman juga, akhirnya memutuskan ya udah aku masuk hukum gitu. Jadi di awal-awal perkuliahan sih ngerasa lost banget ya, kayak yang lain juga gitu, kayak bingung karena masih ada banyak materi yang baru banget buat aku, yang emang waktu dulu sekolah dulu nggak pernah belajar, terus tiba-tiba harus beradaptasi juga karena dari
transisi antara dari SMA ke perkuliahan kan kayak beda banget. Dulu tuh SMA masih santai, kalau kuliah tuh sebenarnya masih nyantai, tapi nggak bisa sesantai itu karena apa yang dilakuin sekarang kan affect ke your future kan. Jadi aku harus lebih fokus untuk belajar dan lain sebagainya gitu sih Kak. Iya sih, itu yang menarik concern gue juga, Taf. Maksudnya kayak ketika kita masuk hukum gitu kan, banyak yang mikir kayak, ya udahlah ngikut kerjaan ortu, atau ada yang gue ngeliat lawyer ini, atau gue ngeliat film hukum. Tapi when you put your perspective that way, kayak gue masuk politik tapi ngeliat keadaan dan kondisi yang ada, kayaknya it's intriguing also, atau itu menarik juga untuk masuk belok dikit lah, nyetir dikit, belok kanan dikit, ibaratnya ke hukum. Apa matkul terseru lo menurut lo sama yang ter-challenging buat lo? Ter-exciting dan ter-challenging pastinya Introduction to Indonesian Law. Karena semua berawal dari situ, semua maksudnya kayak bener-bener mempelajari hal baru, dasar-dasar hukum tuh semua awalnya dari situ sih, yang bener-bener aku bingung, yang pada akhirnya aku minta dosen aku untuk ngejelasin beberapa kali karena aku nggak ngerti gitu. Paling itu sih. Berarti both yang ter-exciting maupun yang ter-challenging itu intro to Introduction to Indonesian Law. Indo Law ya? Indonesian Law, ya. Menarik. Berarti karena that opens up your mind even further, membuka pikiran dan membuka pemahaman gitu tentang hukum tuh secara dasarnya tuh kayak gimana dan perkembangannya ke depannya gimana gitu ya. And does it excite you even further belajar hal yang lain? Kenapa? Apakah itu membuat lu makes you even further excited for learning the other subjects, atau kayak justru malah tertariknya sama itu doang? Enggak, karena mulai dari Introduction to Indonesian Law itu aku mulai mikir perspektif yang berbeda yang akhirnya membantu aku kemudian di mata kuliah yang lain gitu. Kayak dasar-dasarnya hukumnya diajarin di Introduction to Indonesian Law yang kemudian lalu membuat aku bisa berkembang di mata kuliah yang lain. Karena kan saling berkesinambungan kan ya. Di mata kuliah, di semua mata kuliah di semester 1 tuh saling berkesinambungan gitu loh. Semuanya masih belajar dari dasar, semuanya masih belajar dari awal. Ini tuh gimana, itu gimana. Jadi kayak gitu sih. Iya, setuju. Menarik banget. Semuanya belajar dari situ, tapi akhirnya lu justru, tapi yang gue lihat tuh masalahnya yang lucu adalah lu buat maba semester 1 tuh udah developnya berkali-kali gitu loh. Jadi kalau misalnya lu bilang ini buat yang ngedenger di luar juga, kalau misalnya lo maba masih zonk banget, masih bingung banget, it's really make sense karena ya baru transisi, baru belajar gitu kan. Paling jauh apa sih yang dipelajarin di SMA yang related ke hukum, PKN gak sih? Tapi kayak that is really different gitu kan. Dan ya mungkin Tafanya can speak a lot about that karena dia lagi di dalam fasenya gitu sekarang. Dan ngerelate ke situ gitu ya Taf, yang bagi gue juga menggelitik dan menarik tuh lebih ke arah gimana lo mencari support system di tengah kuliah ini gitu. Maksudnya apa peran dosen di sini, apa peran cutting di sini, not necessarily me but in general juga bisa, atau pengalaman lu sama gua. Apakah itu benar-benar jadi faktor pendorong untuk membuat IBL atau membuat anak-anak hukum tuh lebih menarik gitu loh, untuk especially di dosen sama cutting ya, untuk lu belajar dan mempelajari IBL dan hukum lebih jauh lagi? First of all, yang pasti dosennya sih. Aku ngeliat kalau misalnya dosen Prasmul itu tuh sangat membantu gitu ya. Kalau misalnya kita nggak ngerti, mereka ngejelasin ulang secara lebih detail, terus mereka sabar gitu kan. Jadi ya menurut aku environment-nya bagus gitu di Prasmul sendiri, punya dosen yang sangat kredibel, yang mau membantu di luar jam pelajaran juga. Kalau misalnya aku nanya, Pak ini gimana, terus mereka willingly menjelaskan gitu. Jadi pertama pasti dimulai dari dosennya. Kalau yang kedua cutting ya. Cutting ada sih beberapa kakak tingkat yang aku berawal dari SKSD untuk sampai sekarang. Akhirnya mereka kita deket, terus mereka ngebantuin aku. And one of them is you. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku nggak ngerti ada beberapa hal, 1-2 hal gitu tentang baik itu di dalam mata kuliah sendiri dalam pelajaran akademik maupun non akademik gitu, yang maksudnya how to survive di IBL sendiri, itu aku banyak banget dibantu sama cutting sih. Aku nanya pengalaman mereka, tips and trick, terus kayak gimana sih Kak ke depannya nih di semester 1 ngapain aja, tapi di semester 2 gimana, paling gitu sih.
Jadi kayak both dosen and cutting. Jadi itu sangat membantu aku untuk kemudian kayak bertahan di jurusan hukum ini. Gitu kalau kata orang itu susah ya, yang kalau kata orang itu dokternya IPS. Tapi ya menurut aku sendiri sih emang semua jurusan ada kelebihan, ada kekurangannya sih. Semua jurusan ada yang susah, tapi nggak selamanya itu sesusah itu gitu. Ada yang gampang, tapi nggak selamanya segampang itu. Jadi kayak ya tergantung pribadinya aja sih, tergantung gimana kita tuh ngelihatnya gitu. Kalau misalnya kita ngejadiin beban, kayak itu kuliah beban banget, itu pasti semua akan berat kan. Nanti jadinya akan kayak demot, terus kayak aduh gue males kuliah, gitu-gitu sih. Jadi harus melihat in a positive way. Wih, asik. Itu closing quotes-nya asik loh. Look at things at the positive way. Itu menarik. Berarti I can assume bahwa peran dosen dan cutting di dalam satu lingkup maba gitu, kehidupan maba tuh sangat-sangat exponentially membantu banget nggak sih, Taf? Bahwa nggak cuman lu belajar, tapi your surroundings, your environment itu benar-benar ngebantu banget kan, gitu. Iya, soalnya kalau ke sesama teman kita yang seangkatan kan kita sama-sama mengalami masih hal yang sama, gitu kita ya, sama-sama baru, iya, sama-sama bingung gitu. Jadi bingung kan mau nanya ke siapa, ya akhirnya nanya ke dosen, nanya ke cutting. Jadi menurut aku untuk kita kemudian bertahan di dunia perkuliahan ini itu harus dengan dukungan dosen dan cutting juga. Gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya nggak ada di list pertanyaan gue, tapi gue mau nanya follow up question. Kalau misalnya ini kan time flew so fast lah ya, Taf. Kayak kita udah kenal juga udah tiba-tiba udah berganti tahun aja. Nah, mungkin video ini bisa ditonton 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau berapa bulan lagi dengan maba-maba yang berikutnya. Nah, kan you have experience menjadi maba di masa online gitu. Do you have any tricks? Do you have any tips on like how to survive that? Mungkin tiap apa ya? Misal kita nggak bisa bilang necessarily bahwa environment itu pasti, karena misalnya kita berdua ini datang dari environment yang sama nih, perkuliahan yang sama. Tapi apa menurut lu tuh environment yang sebaiknya harus dijaga nih, kira-kira orangnya harus seperti ini, atau misalnya tempatnya harus kayak begini, dosennya tuh kira-kira cara approach-nya gimana gitu, supaya apa ya, mungkin itu trivial things gitu ya, mungkin orang kayak gampang lah gitu, tapi kadang-kadang justru trivial gitu yang kayak penting gitu nggak sih, kayak nulis email atau apa, atau how to survive the pressure gitu, mungkin dari MOS ditekan gitu, dari day 1 tugas tiba-tiba banyak, ada paper dan lain sebagainya. Itu kita bisa bahas tuh cara ngeriset nanti di bagian berikutnya dari podcast ini gitu kan, how to reset, how to create a journal dan lain sebagainya. Itu kan pasti ya mengagetkan juga gitu kan, Taf. Do you have any opinion atau thoughts atau tips untuk men-survive itu semua nggak? Dari akademik, dari environment, dari teman-teman, itu harus cari kayak gimana sih biar kita bisa develop juga? Atau menurut lu udah nggak usah temen deh, kita sendiri, kita OP gitu kan? Any ideas about that? Pertama-tama sebelum ke yang lain dulu sih, menurut aku sih awalnya dari diri sendiri ya, kita pede gitu, harus percaya diri sama kemampuan kita pertama. Kedua, kalau misalnya bingung tuh nanya, karena salah satu cara untuk meng-approach dosen adalah kita curious about something and then we ask them about it. Kayak kita show interest. Kalau ini gimana sih gitu. Terus mereka nantinya akan willingly sendiri menjelaskan dan mereka akan membantu gitu. Kalau misalnya kita pasif, diem aja, dosennya kan juga kayak masalahnya ini kan di dunia perkuliahan, udah bukan yang kayak di zaman kita TK di mana dosen yang lebih aktif daripada muridnya kan. Kalau ini kan di dunia perkuliahan itu kita yang harus lebih aktif gitu. Jadi kita kalau misalnya kita nggak ngerti, kita nanya. Terus kalau misalnya kita memang ada ketertarikan di bidang sesuatu, misalnya dalam menulis, terus misalnya memang ada salah satu dosen di kampus itu memang suka menerbitkan tulisan-tulisan, mungkin kita bisa menanyakan kepada beliau kayak kalau misalnya kita tuh tertarik gitu terhadap hal tersebut. Jadinya dosennya pun nanti selain menotis kalian, mereka juga akan tanpa diminta pun kalau misalnya melihat kalian kebingungan, itu nanti akan willingly sendiri mereka akan membantu gitu. Mereka akan meng-guide gitu. Jadi sebenarnya jangan lihat dosen sebagai guru killer yang galak gitu. Lihatlah dosen sebagai kayak sosok yang mengajarin kalian sesuatu hal baru, tapi di saat yang sama sebenarnya bisa
bukan necessary teman ya, tapi sebagai pendamping, pendukung gitu. Selain di luar konteks pertemanan dan tentunya kakak tingkat, itu yang kedua ya. Kalau yang ketiga, teman. Well, actually bisa sih temenan sama siapa aja, tapi make sure kalian ada di salah satu di lingkungan pertemanan yang suportif gitu, bukan yang kayak misalnya pengen banget nih menonjol di bidang akademik gitu dengan mengikuti lomba dan sebagainya, lalu ada di lingkungan pertemanan di mana teman-teman itu kayak ngapain lomba, kamu nggak bakal menang, yang kayak gitu. Jadi harus ada di lingkungan pertemanan, make sure teman-teman yang deket, circle kalian yang deket banget itu suportif gitu. Nggak harus mereka melakukan hal yang sama dengan kalian, karena everyone itu punya different tujuan, different goals gitu. Mereka mungkin maunya lebih menonjol di bidang non akademik, sedangkan kalian sendiri maunya menonjol di bidang akademik. Mereka nggak harus ikutan kalian dengan misalnya kalian mau ikut lomba terus kalian ngajak teman kalian untuk ikut lomba juga dan mereka nggak mau, terus kalian kayak kok gitu sih, karena semua orang tuh punya tujuan yang berbeda-beda. Yang penting adalah mereka saling suportif, jadi berada di lingkungan pertemanan yang sangat suportif, yang mendukung apapun selama itu masih waras, selama itu tujuannya baik. Nah itu berarti kalian ada di environment yang sangat mendukung untuk kemudian pribadinya juga bisa develop gitu, pribadinya juga bisa berkembang, nggak hanya stagnan di situ aja. Gitu sih. Nggak selamanya orang lain tuh, apalagi stranger ya, nggak selamanya orang lain tuh bakal mendukung kita gitu, nggak selamanya orang lain itu peduli sama kita. Jadi kita harus benar-benar bertemu orang-orang walaupun cuma 1-2 orang, tapi yang penting mereka kayak memang suportif, memang mendukung kita di segala sesuatu, di segala situasi gitu loh. Iya, setuju sih gue. Maybe gue kemarin baru keluarin quotes ini gitu ya di tempat lain. Yang gue akan rombak sedikit di sini kayak, for me it's not about the quantity, it's not about the people you're meeting, about the people you are having in your community atau your relationship gitu. Tapi what matters the most is the quality of those people. Even if you only have 2, 3, 5 people, but they have this amazing quality, rather than those 100 people you have in your environment, it's those things that really matters the most. Mungkin banyak yang mikir kayak, oh gue banyak teman, gue populer, gue geng populer, gue terkenal di anak adik kelas maba tuh kenal gue gini. Tapi you don't have those people yang berkualitas, yang quality in the sense that mereka nggak ada cuman pada saat lu di atas atau ya di tengah-tengah biasa, tapi ketika lu lagi di bawah, ketika lu lagi di rock bottom, ketika lu lagi ancur-ancurnya, caur-caurnya, jelek-jeleknya, nah mereka ada nggak di situ. Nah itu sih menurut gue cara uji orang paling manjur gitu ya, jadi paling enak buat ngeliatin gitu. Sebenarnya ini udah dibahas sedikit sih. Kalau tadi you discuss about the tips untuk survive dari segi environment. Nah sekarang kalau kita udah bahas dari segi environment, nanti kita bakal ngebahas soal pamit, soal kenapa Tafanya mau magang. Jadi more to the external factors. Tapi untuk sekarang tips untuk akademis gimana Taf? Maksudnya kalau gue mungkin gue cerita dikit ya buat prolog ya. Ke teman-teman yang nonton, buat sobat muda juga. Kalau gue kan angkatan 18 nih, jadi I've experienced setengah offline, setengah online. Jadi ketika offline tuh yang susahnya bener-bener kayak SMA, bener-bener belajar, bener-bener yang kayak really studying, yang kayak ya harus lo apal gitu kan. Walaupun kalau di kampus kita itu waktu dulu offline tuh kayak undang-undang boleh dibawa dan lain sebagainya. Kalau online it doesn't mean gue nggak belajar, cuman maksudnya lebih ke arah buat discussion lebih gampang, tinggal pakai Zoom apa-apa gitu. Kalau offline kan harus ketemuan dan lain sebagainya gitu. Cara belajarnya juga beda, tinggal ayo kita collaborate, bikin kisi-kisi bareng pakai Google Docs. Jadi menurut gue lebih dipermudah gitu. But from your perspective as a only online experience gitu, menurut lo tips untuk dapat IPK yang bagus, high grades, atau ya lu bisa magang gitu kan, sampai bisa diterima magang, berarti kan nggak mungkin nilai yang ancur-ancur gitu kan dia mau terima gitu kan, pasti harus yang bagus. Nah, do you have any tips on that untuk full online nih gitu? Ini personally ya, berarti. Yep. Personally, kayaknya agak klise, semua orang bakal ngomong kayak gini, tapi yang pasti ngedengerin dosen di kelas itu tips yang pertama. Kedua, aku sebenarnya
I don't really study di luar dari kelas. Aku nggak terlalu belajar di luar kelas sih sebenarnya. Aku cuma yang kayak baca-baca buku di antara tenggang-tenggang kelas itu kan ada waktu break. Nah itu aku pakai untuk baca-baca buku rekomendasi dari dosen. Tapi setelah itu kebanyakan kalau nggak mendekati waktu ujian sebenarnya malam-malam aku tidur. Aku melakukan hal lain, my hobby and some. Tapi kalau misalnya untuk mempertahankan akademik ya, selain dengerin dosen, yang pasti baca buku rekomendasi. Terus yang aku ngerasa efek banget adalah, kan kita hidup di dunia sosial media tuh di mana-mana ya. Semua orang pasti punya Instagram, semua orang pasti punya Twitter. Nah, aku memanfaatkan itu. Jadi aku nge-follow beberapa account yang ngomongin soal hukum. Ya, jadi kadang-kadang apalagi mereka suka nge-post soal trivia gitu. Nah, aku baca, jadi aku juga sembari scroll di Instagram, aku juga mendapatkan ilmu dengan aku baca gitu. Mereka suka nge-post hal-hal menarik, dan personally webinar hukum itu buat aku efek sih, karena aku udah pernah ikut beberapa webinar hukum dengan berbagai topik yang berbeda-beda, yang tentunya mungkin beberapa dari topik itu aku nggak pernah belajar. Tapi dengan aku mendengarkan perspektif dari orang lain, dengan aku mendengarin webinar itu tuh bener-bener selain bikin pola pikiran aku jadi tertata, jadi tersusun gitu, aku jadi tahu banyak hal yang kemudian ternyata bermanfaat ketika aku di kelas gitu, karena aku akhirnya tahu beberapa hal yang memang mungkin belum di-mention sama dosen di kelas, tapi mereka sudah nanya gitu kan, untuk mengetes gitu sejauh mana sih pemahaman kita. Nah, selain itu, sebagai anak hukum, kayaknya semua dosen juga pasti bilang kayak gini, harus update dengan apa yang terjadi. Gitu, kasus apa yang terjadi, apa yang lagi happening belakangan ini. Nah, itu harus kalau misalnya, jadi harus sering nonton berita. Nggak harus meluangkan waktu di 24 jam sehari yang kalian punya untuk nonton berita. Nggak harus necessarily nonton di TV, tapi kan bisa lihat misalnya di handphone gitu, berita-berita news, nggak harus video, tapi misalnya tulisan gitu, atau mungkin podcast yang membicarakan soal hal tersebut. I don't know, jadi apapun yang membuat kalian nyaman. Kalau aku personally, aku lebih suka nonton daripada baca berita. Aku lebih suka nonton karena mereka terkadang, apalagi berita news channel di TV, mereka suka membawa narasumber, misalnya ada bagian dari aparatur pemerintah dan sebagainya. Terus aku akhirnya mendengarkan perspektif mereka. Mulai dari situ sih. Itu yang membuat aku, selain perspektif aku berubah, selain aku ngelihat dulu sebelum tahu hukum, aku mikir kayak, masa sih kayak gitu. Setelah aku belajar, aku terjun di dunia hukum dan aku tahu dan aku tahu gimana yang benarnya, gimana dari perspektif hukum melihat hal tersebut, itu buat aku jadi beda. Itu buat aku ngelihat things differently. Sebenarnya nggak hanya tentang topik hukum juga, tapi dengan semua aspek di kehidupan aku mulai ngelihat things differently gitu. Aku nggak hanya ngelihat 1-2 langkah ke depan, tapi aku mulai melihat pros and cons. Aku mulai melihat 3-4 langkah ke depan ini gimana sih, terus apa misalnya efeknya, apa kalau misalnya aku ngelakuin ini, akibatnya apa. Nah, itu gue mau highlight pertama sih, kata-kata dari Tavanya, that ngelihat pros and cons, berapa langkah ke depan, those signifies critical thinking right there. Dan kedua, itu gue suka dari Tavanya tadi, dia nggak minimize the method of like learning. Jadi lu bisa dari audio, bisa dari podcast and anything. Dan itu menurut gue jadi salah satu kunci sih yang gue lihat dari kita obrolan, bukan cuma di sini tapi sebelum-sebelumnya. Kenapa dia bisa lebih maju daripada orang-orang lain di magang ataupun di tempat-tempat yang lain, dan dia bisa ngelakuin riset-riset di usia yang masih maba. Menurut gue mungkin salah satu alasannya karena she do her homework gitu. Jadi ngeriset dengan lebih banyak, belajar dengan lebih banyak. Jadi emang secara umur itu masih maba, tapi secara pemikiran mungkin she's like 1-3 years ahead of her own age gitu ya sekarang, maybe, if I can summarize it. Agak lebay ya. Ya, tapi sepertinya bener ya, berarti ya. Do the research nggak sih? Iya, berarti ya kita sepemikiran nih sekarang. Jadi bener-bener menurut gua sih untuk
meng-close ini ya, kayak manfaatkanlah teknologi yang lu punya tuh untuk maksimal dalam hal apapun yang lu lakuin. Oke, kayaknya that signifies part 1 of the podcast today. Menarik banget obrolan sama Tavanya. Kalau ini kita masih ngobrol general banget ya, soal law and studies dan gimana cara kita survive atau survival kit dari Tavanya sebagai anak maba, anak semester 1 nih sekarang. Nah, mungkin nanti kita di bagian kedua tuh gue mau lebih ngebahas soal jurnal. Apa sih itu jurnal sebenarnya, atau sebenarnya productivity-nya Tavanya gimana dan how she balance it all. Jadi ditunggu aja untuk part 2-nya sama Tavanya. Kayaknya I will be uploading it soon juga, nggak akan lama jedanya dari yang part 1 ini. But for now, I will cut it here dan kita bakal ketemu lagi di bagian part 2 podcast bareng Tavanya, and we'll be talking about productivity in doing college while having internship dan mungkin juga kepanitiaan dan ngejurnal tentunya. So we'll be right back. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Perspektif Muda. Bye. Wait a minute. There's a phone call. It's not mine though. It's not mine. Gue lagi ngerekam podcast.